Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun malam. Di sini saya beserta kelompok saya akan mempresentasikan hasil tugas yang kami kerjakan, yaitu tentang implementasi sistem. Kami berasal dari kelompok 4 dengan berjumlahkan anggota 6, yaitu yang pertama Alfiana Hidayati, kedua Daniar Ruanda Putri, yang ketiga Ignatius Juan Hartantiko, yang keempat Muhammad Nawawi, yang kelima Febri Nur Cahyo, yang terakhir saya sendiri, Fajar Bagaskara. Pada bahasan kali ini yaitu kita akan membahas 5 bab, yaitu tentang konsep dasar implementasi sistem file, alokasi file, implementasi directory, kinerja sistem manajemen file, dan yang terakhir sistem akses file. Yaitu yang pertama, konsep dasar implementasi sistem file. Konsep dasar implementasi file mempunyai struktur sistem file yang mempunyai definisi file, yaitu adalah kumpulan informasi yang berhubungan dan tersimpan dalam secondary storage. Sistem file adalah metode penyimpanan dan pengorganisasian file untuk mempermudah proses pencarian dan pengaksesan. Jadi bisa dikatakan implementasi sistem file yang meliputi pokok bahasan struktur sistem file, implementasi directory, metode alokasi, manajemen ruang bebas, efisiensi dan performasi, perbaikan sistem file berstruktur log, dan network file system. Kita akan masuk ke dalam bagian pertama, yaitu bagian layer system file, yaitu tentang konsep dasar. Kita lihat dari gambar sebelah kiri, yaitu ada application programs, logical system file, file organization module, basic file system, I/O control, dan yang terakhir device. Pada level terendah, I/O control berisi device driver dan interrupt handler untuk mengirim informasi antara memori dan sistem disk. Basic file atau bisa disebut basic file system berisi perintah untuk device driver untuk membaca dan menulis blok fisik pada disk. Setelah itu adalah file organization module. File organization module berisi modul untuk mengetahui blok logika pada blok fisik. Logical file system menggunakan struktur directory untuk memberikan ke file organization module informasi tentang kebutuhan terakhir. Setelah itu kita lanjut ke bagian file control block. File control block itu informasi mengenai sebuah file disimpan pada struktur penyimpanan yang disebut file control block. Pada saat membuka file atau dengan menjalankan perintah open, blok-blok dari struktur directory disimpan pada struktur directory di memori dan mengubah file control block. Pada saat membaca file dengan menggunakan perintah read, indeks yang dibaca dicari lokasi blok pada disk melalui tabel open file yang berada di memori. Bisa dilihat di bagian sebelah kanan ada 2, itu tentang bagian file control block. Selanjutnya yaitu virtual file system atau disingkat sebagai VPS. Bisa dilihat bagian virtual file system atau VPS merupakan implementasi berbagai sistem file dengan tipe yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. VPS merupakan implementasi sistem file yang
berorientasi objek. FPS memungkinkan antarmuka sistem call yang sama. Sistem call yaitu AP, bisa disebut dengan API, digunakan untuk sistem file yang berbeda. API atau sistem call, antarmuka sistem call adalah lebih sebagai antarmuka VPS dan bukan untuk sistem file tertentu. Yang kedua adalah alokasi file. Metode alokasi berhubungan dengan bagaimana blok-blok pada disk dialokasikan untuk file. Metode alokasi file dibagi menjadi 3, yaitu alokasi file berurutan, alokasi file berhubungan, dan alokasi file berindeks. Yang pertama, alokasi file berurutan. Pada alokasi berurutan, setiap file menempati sekumpulan blok yang berurutan pada disk. Pada model ini sangat sederhana karena hanya membutuhkan lokasi awal dan panjang. Akses pada blok disk dilakukan secara random dan memakai banyak ruang. File yang disimpan secara berurutan tidak dapat berkembang. Kemudian alokasi berhubungan. Pada alokasi berhubungan, setiap file adalah sebuah list dari blok-blok terpisah pada disk. Pada setiap blok terdapat satu pointer yang menunjukkan ke blok lain. Alokasi berhubungan mempunyai bentuk awal yang sederhana, hanya saja memerlukan alamat awal. Sistem manajemen ruang bebas pada alokasi berhubungan tidak memakan banyak ruang. Model ini tidak menggunakan random access. Pada alokasi berindeks, terdapat satu blok yang berisi pointer ke blok-blok file. Alokasi berindeks sendiri berupa bentuk logika. Pada alokasi berindeks, memerlukan tabel indeks yang membawa pointer ke blok-blok file yang lain. Akses dilakukan secara random. Akses dinamis tanpa fragmentasi eksternal, tetapi mempunyai blok indeks yang berlebihan. Jadi kesimpulannya, kinerja dari metode alokasi yaitu yang pertama untuk alokasi berurutan, efisien untuk file kecil, mendukung akses secara langsung. Lalu alokasi berhubungan, mendukung akses secara sekuensial. Lalu untuk alokasi berindeks, tergantung dari struktur indeks, ukuran file, dan posisi dari blok yang dibutuhkan. 3. Implementasi direktori. Sistem direktori berfungsi memetakan nama simbolik file, nama file, dan nama jalurnya menjadi informasi untuk menemukan blok-blok file. Menggunakan daftar nama file linear dengan pointer ke blok data ke tabel hash. Algoritma direktori. 1. Linear list. Daftar nama file linear dengan pointer ke blok data. Keuntungan dari linear list yaitu mudah diterapkan dalam program. Kekurangannya memakan waktu saat akses dan eksekusi. 2. Tabel hash. Daftar linear dengan struktur data hash. Keuntungannya mengurangi waktu pencarian direktori. Kekurangannya berukuran tetap. Nah, yang keempat ialah kinerja sistem manajemen file. Nah, pengertian manajemen file itu sendiri adalah suatu metode dan struktur data yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengatur atau mengorganisir file. Nah, yang ada pada disk atau partisinya. Nah, manajemen file atau juga bisa disebut file system dapat diartikan sebagai disk atau partisi yang digunakan untuk menyimpan file-file tertentu. Nah, ini adalah cara kerja manajemen file. Yang pertama adalah mekanisme atau cara kerja pemakaian file secara bersamaan. Nah, yang kedua adalah menciptakan, memodifikasi, dan menghapus file. Nah, yang ketiga adalah dapat atau mampu melakukan backup atau recovery untuk mencegah kehilangan file karena kecelakaan atau adanya usaha untuk menghancurkan file. Nah, selanjutnya adalah dapat mengacu file dengan simbolik atau symbolic name,
tidak menggunakan penamaan yang mengacu pada perangkat fisik. Nah, selanjutnya menciptakan agar lingkungan sensitif. Informasi dapat tersimpan dengan aman dan rahasia. Nah, yang terakhir, sistem file juga menyediakan interface user-friendly-nya. Mungkin cukup itu untuk materi kinerja sistem manajemen file. Nah, untuk selanjutnya adalah sistem akses. Nah, untuk sistem akses sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian yang nomor 5 adalah sistem akses file. Sistem akses adalah sistem pengorganisasian, pengelolaan, dan penyimpanan data pada alat penyimpanan eksternal dengan organisasi file tertentu. Pada sistem berkas dan akses, penyimpanan data dilakukan secara fisik. Nah, teknik yang digunakan untuk menggambarkan dan menyimpan record pada file tersebut disebut organisasi file. Pengarsipan dan akses adalah cara untuk membentuk suatu arsip atau file dan cara pencarian record-recordnya kembali. Pengarsipan dan akses nanti akan berhubungan dengan insert, update, dan reorganisasi. Bentuk atau representasi dari Bentuk atau representasi dari data ada dua, yaitu data logik atau data rancangan dan data fisik. Klasifikasi data itu dibagi menjadi 3, yaitu data tetap, data tidak tetap, dan data yang bertambah menurut waktu. Ada tiga model akses yang mungkin dilakukan oleh sebuah program terhadap file. Jadi sebuah program nanti akan mengeksekusi sebuah file itu nanti ada 3 pasti. Yang pertama input, yang kedua output, atau input output file jadi satu. Nah, mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.